Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, apapun yang kami harus hadapi dan lewati, di situ Tuhan ada menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Dan Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Kau berbicara pribadi lepas pribadi atas kehidupan kami. Menjadi penuntun, menjadi penolong bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah terang yang akan menghalau setiap kegelapan dari kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Ragu-ragu jawabnya, shalom. Coba bilang sama-sama, semangat gitu. Ya, kita udah di bulan Maret saudara, minggu pertama tanggal 2. Dan saya percaya setiap daripada kita disertai Tuhan, amin. Setiap daripada kita diberkati Tuhan, amin. Ya, lagu yang kita nyanyikan saudara, semua yang kita alami, semua yang harus kita lewati, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, amin. 2 bulan sudah kita lewati di tahun 2025 saudara ya. Dan banyak hal yang terjadi, kondisi negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Amin. Enggak ya. Beli Pertamax rasa? Pertalite? Enggak lah, kita enggak usah bahas lah ya. Sesuai dengan apa yang kita nyanyikan, bahwa kasih Tuhan itu indah. Coba bilang sama-sama saya, kasih Tuhan itu indah. Kasih Tuhan itu melampaui segala hal, melampaui segala akal dan pikiran kita, saudara. Makanya waktu kita kemarin sambit menyembah, kita menyanyikan kata-kata yang Tuhan kasih-Mu itu begitu luas, begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi. Kita nggak bisa mengukur kasih Tuhan, saudara. Kita nggak bisa mengukur dalamnya kasih Tuhan. Lautan mana yang paling dalam di muka bumi? Palung Mariana, Palung Mariana. Marina apa Mariana? Bola. Katanya yang paling dalam. Nggak bisa menyelami kasih Tuhan. Zaman dahulu kala saudara ada salah seorang raja terbesar di seluruh dunia. Dia mau mengukur kasih Tuhan dengan cara apa? Kalau air laut ini tak cedok, you know cedok? Di apa ya? Dicedok lah gitu ya. Habis enggak? Dan dia lakukan saudara. Singkat cerita, apakah air laut itu habis? Enggak saudara. Mau dicedok 1 hari, 24 jam, 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang. Apakah air laut habis? Enggak. Akhirnya dia mengatakan enggak bisa kita mengukur kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan yang begitu luas, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalam itu Tuhan berikan atas kehidupan kita. Amin. Jadi saudara percaya sama Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, tetap antusias berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, masuk bulan Maret kita masuk dalam tema yang baru yaitu berjalan di dalam perdamaian atau pemulihan hubungan. Walking in reconciliation. 2 bulan kemarin kita mulai dibersihkan, kehidupan kita mulai dibombardir, saudara, dibuka, ya, dikorek-korek. Mana yang harus kita bersihkan, saudara? Siapa lagi yang harus kita ampuni? Masih adakah luka di hati kita? Masih adakah kepahitan dalam hidup kita? Masih adakah dendam dalam hidup kita? Masih adakah kekecewaan? 2 bulan kemarin kita dibersihkan, ya. 2 bulan kemarin kalau istri saya bilang itu
beberapa lama ini kita di apa? Dibongkar-bongkar, saudara. Ya, hati kita dibongkar. Borok-borok kita semua dibongkar, saudara. Tujuannya Tuhan membongkar hidup kita adalah untuk membersihkan dan memulihkan kita. Amin. Bukan untuk dipermalukan. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, iblis akan mempermalukan kita, saudara. Dunia akan mempermalukan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan mempermuliakan kita. Haleluya. Tuhan tidak suka mempermalukan anak-anaknya. Tapi Tuhan sukanya mempermuliakan anak-anaknya. Amin. Berjalan di dalam pemulihan hubungan atau reconciliation. 2 Korintus 5 ayat 18 ini sebagai ayat tema di bulan Maret. Dikatakan dan semuanya ini dari Tuhan. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini betapa baiknya Tuhan itu sama kita, saudara. Minggu lalu kita belajar mengampuni tanpa melupakan. Ya, kita gini, jangan ignore sama orangnya, saudara. Ya, itu yang dimaksud mengampuni tanpa melupakan. Yang kita nggak lupakan itu orangnya. Artinya apa? Tetap dikasihi, tetap berjalan bersama. Tapi semua pelanggarannya jangan diingat-ingat lagi. Jangan dikorek-korek lagi. Jangan dikopek-kopek lagi. Memang itu manusiawi, saudara. Memang itu dagingyawi. Dagingyawi. Menceritakan keburukan seseorang itu dagingyawi, saudara. Enak diucapkan oleh mulut. Tahulah ikam. Kalau sudah ngomong kayak gitu, saudara, tahulah ikam lah. Wah, ini nih kayak ini. Ini nih kayak ini. Udah, itu enak banget, saudara. Benar. Ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Yesus atau Tuhan aja ini dikatakan. Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau Kristus memperhitungkan pelanggaran kita, benar apa yang dikatakan Bu Wiwi. Gak ada kita yang selamat, saudara. Terlalu banyak dosa dan pelanggaran kita. Kalau Kristus itu sifatnya pendendam. Kamu kemarin habis melakukan nih, kamu bulan lalu lakukan, kamu tahun lalu ini, kamu 20 tahun lalu begitu, kamu, waduh. Gak ada yang selamat kita, saudara. Tapi betapa baiknya Tuhan, ya, Dia mengirimkan anak yang tunggal yaitu Kristus untuk mendamaikan kita. Pelanggaran kita, dosa-dosa kita waktu kita terima Tuhan Yesus. Semuanya sudah selesai. Sakit kita sudah selesai. Dosa kita selesai. Ikatan-ikatan apapun yang membelenggu kita sudah selesai. Siapa yang percaya, Bapak Saudara yang percaya bahwa ada yang namanya sakit keturunan? Percaya? Yang percaya angkat tangan. Hah? Ada? Ada. Saya enggak percaya. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah selesai. Sakit keturunan, kutuk keturunan, dosa keturunan, karena kematian Kristus di kayu salib semuanya sudah selesai. Yang diturunkan apa? Gaya hidup. Katanya diabetes itu penyakit keturunan. Ya. Tidak ada, saudara. Dokter pun bilang enggak, itu bukan penyakit turunan. Yang diturunkan itu apa? Gaya hidupnya. Orang diabetes itu nyonyo. You know nyonyo? Orang yang kena diabetes itu suka makan, saudara. Dan waktu mulai dilarang-larang, gak boleh begini, gak boleh gitu. Hidup cuma sekali, makan aja. Betul apa betul? Ini yang diturunkan, saudara.
Akhirnya kita orang-orang terdekat mulai melihat gaya hidup itu. Oh iya ya, hidup cuma sekali. Bujur lah, bujur. Makan aja, apa yang kita mau, makan wis. Akhirnya kita makan. Inilah pola yang diturunkan. Bukan sakit keturunannya, bukan saudara. Ya walaupun ada saudara secara genetik. Tapi gini, yang saya percaya saudara. Ya, apapun yang bersifat dikatakan keturunan, bagi Tuhan sudah selesai. Haleluya. Makanya kita harus selalu, saya waktu itu lupa nge-save sih, saya ada baca di mana itu ya, IG. Ada 7 hal yang harus kita doakan sama tubuh kita. Salah satunya adalah kesehatan kita. Perkatakan sama tubuh kita bahwa kita sehat. Ujung kepala sampai ujung kaki sehat, organ-organ dalam tubuh kita sehat. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita harus mulai mempraktekkan kuasa. Tapi gini, kalau kita makannya sembarangan lalu bilang dalam nama Yesus, ya bodoh aja saudara ya. Udah tahu ini bahaya buat tubuh, tapi dengan kuasa darah Yesus aku disehatkan. Tapi kita hajar juga, sakit juga saudara. Ya, kenapa? Ya karena kebodohan kita gitu loh. Jadi firman Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami pun dikatakan, cukupkanlah apa yang kami makan dan minum hari ini. Cukup, gak berlebih. Segala sesuatu yang berlebih itu bahaya. Amin. Oleh karena itu, dengan perantaran Kristus, dia telah mendamaikan kita. Mendamaikan kita. Yang pertama dengan Tuhan. Yang kedua mendamaikan diri kita ini saudara. Kita harus damai dengan diri kita. Gambar diri seseorang yang rusak itu karena dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang minder. Katanya introvert. Introvert itu enggak salah. Tapi yang salah waktu kita rusak gambar diri kita. Citra diri kita itu yang rusak. Introvert itu enggak salah. Saya introvert. Saya suka di kamar. Ya, saya enggak suka rame-rame itu enggak suka saya. Tapi kalau harus rame-rame pun ya saya ya mau aja ikut aja. Tapi setelah itu capek banget. Kayak gitu ya. That's not my goal. Gitu. Tapi maksudnya gini, kalau harus kumpul ya saya kumpul, nggak ada masalah gitu. Tapi yang menjadi kesukaan saya ya saya suka di kamar. Gitu. Nah itu dikatakan orang introvert. Tapi gini, kalau introvertnya itu dia terus ngungkung diri sendiri. Kalau duduk misalnya di gereja itu mojok sendiri, maksudnya yang di pojok-pojok jangan tersinggung. Enggak, tapi dia selalu memisahkan dari orang lain saudara, sendirian. Nah ini yang harus kita cek, apakah gambar diri kita rusak atau enggak. Gambar diri yang rusak itu karena apa sih? Kita terlalu banyak mendengarkan suara orang daripada suara Tuhan. Gambar diri kita bisa rusak. Ikam nilah. Terus kita konsumsi saudara, ilah aku ini ternyata begini. Nah udah. Lalu dibumbuin lagi sama suara iblis. Udah kamu tuh gak layak. Udah jadi saudara. Kalau kita terus dan kita nikmati kata-kata itu saudara, maka kita akan menjadi pribadi dengan gambar diri yang rusak. Nah gambar diri yang dipulihkan itu adalah pada saat kita mendengar suara Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa? Kamu diberkati, kamu dipulihkan, kamu sehat, kamu kuat. Aku Tuhan berserta dengan engkau. Engkau berharga di mataku. Amin. Maka itu akan membangkitkan kita. Itu akan menguatkan kita. Oh iya ya. Gitu. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Amin. Yang dengan perantaraan itu telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini harus menjadi tujuan setiap daripada kita anak-anak Tuhan. Yaitu yang akan saya bawakan hari ini. Tema khotbah saya hari ini adalah to be a peacemaker. Katakan peacemaker. Pembawa damai. Dan bukan menjadi troublemaker.
Kita ini anak-anak Tuhan dipanggil saudara untuk menjadi peacemaker, pembawa damai, bukan troublemaker. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia harus membawa damai, bukan malah membawa masalah. Matius pasal yang kelima ayat 9 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai, nah ini dia, karakter anak-anak Allah adalah membawa damai. Karakter anak-anak Allah atau panggilan anak-anak Allah dimanapun mereka berada harus membawa damai. Dan waktu kita menjadi anak-anak Allah dan membawa damai, maka dikatakan berbahagialah. Atau dalam bahasa asli terjemahannya dikatakan diberkatilah. Jadi waktu kita membawa damai kita diberkati. Waktu kita membawa masalah kita tidak diberkati. Bukankah hidup itu cuma dua pilihan, berkat dan kutuk. Karakter anak-anak Allah dimanapun mereka berada dan ditetapkan adalah harus membawa damai. Katakan, aku adalah pembawa damai. Nah, ini. Jangan jadi pembawa masalah, saudara ya. Dunia hari-hari ini sedang mengalami berbagai macam konflik. Bangsa Indonesia sedang dilanda konflik. Ya. Terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran di beberapa kota, terutama Jakarta, saudara. Yang saya tahu 2 pabrik besar Yamaha, bukan Yamaha motor, saudara, tapi Yamaha manufacturer. Speaker, piano, gitar itu pabriknya tutup di Indonesia. Kurang lebih 1.100 orang mengalami PHK. Semuanya dialihkan kemana? Vietnam. Apalagi beberapa kota besar gerai-gerai kayak KFC mulai demo. Kenapa? 3-4 bulan gaji gak dibayar. Ya, kenapa? Karena banyak KFC kecil yang berjualan di luar. Gitu. Bukan lagi Kentucky Fried Chicken, tapi apa? Kota Besi Fried Chicken. Gitu. Dengan rasa yang sama, tapi harga yang berbeda. Akhirnya yang gede-gede tutup. Kami kalau ke Palangkaraya itu beberapa kali kami suka makan ada namanya gerai, ya tempat makan ayam ya saudara. Namanya Manhattan, pernah tahu yang di Palangka? Manhattan, enak itu saudara. Terakhir kami ke sana berapa bulan yang lalu, udah tutup, udah nggak ada. Ya, sekarang banyak ya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Peperangan sudah dimulai sana sini. Tadi pagi sekilas sambil saya bebersih dan ngecekin gereja saudara sama ruang di belakang, ada notifikasi dari detik.com masuk. Sudah ditemukan beberapa kasus di Indonesia tentang yang namanya, apa tadi itu ya, apa sih istilahnya, rokok zombie. Cari aja saudara, search saja, rokok zombie. Di dalamnya sudah ada beberapa zat-zat tertentu ya pasti narkotika saudara ya. Yang akan membuat seseorang kehilangan kesadaran dan akan menjadi seperti zombie. Sudah ditemukan kasusnya di Indonesia. Apakah dunia sedang baik-baik saja? Enggak. Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman udah akan mulai terjadi kekacauan, konflik, apalagi saudara. Perselisihan zaman now udah gak main-main saudara. Anak bisa bunuh ibu. Kemarin yang kasus di mana itu ya? Di salah satu desa lah di Cempaka sana. Anak tusuk ibunya, anak cewek tusuk mamanya. Kenapa? Gak dibeliin makeup. Ya kan tante ya. Gak dibeliin makeup saudara. Tusuk mamanya. Ya, perselisihan kecil saudara. Wah, tapi meresahkan. Ya. Lalu kebencian. Dunia menghembuskan berita-berita menghembuskan supaya kita benci satu dengan yang lain, kita benci sama pemerintah.
Kita menjadi tidak percaya dengan pemerintah, makanya kasus kemarin Pertamax rasa Pertalite atau apapun. Dibangun opini-opini supaya kita lalu masuk virus-virus lagi berkembang, saudara. Akhirnya kita, mau ada vaksin lagi. Udah jadi kekacauan, saudara. Ya, nah kehadiran kita sebagai gereja dan sebagai anak-anak Tuhan adalah harus membawa damai. Anak-anak Tuhan, sekali lagi saya pernah bilang bahwa kata-kata shalom atau shalom itu selain membawa damai tapi dia juga memberikan ketenangan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, gak boleh jadi pribadi yang panikan, saudara. Ya, dengar ini langsung, waduh, gitu. Dengar ini langsung, wah, gitu. Enggak, tenang, saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita punya Tuhan, Raja dan Bapa atas alam semesta. God of all the universe. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jangan panikan. Coba bilang kiri kanannya, jangan panikan. Harus tenang, saudara. Ya, harus tenang. Yesus datang ke muka bumi untuk membawa damai, untuk membawa kedamaian. Dan dia memiliki satu panggilan yaitu Raja Damai. Yesus datang ke muka bumi untuk memberikan teladan bagi kita. Bagaimana dia mengajarkan bahwa kehadiran dia adalah untuk membawa damai. Yesus datang tidak membawa pertentangan. Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa pendamaian. Kehadiran kita, anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan dan berada, harus membawa pendamaian. Bukan membawa kekisruhan, saudara. Bawa kedamaian, bawa pendamaian. Bahkan atas teritori atau tanah yang kita injak. Ada damai sejahtera, tanah dipulihkan, teritori kita dipulihkan dan diberkati Tuhan. Amin. Menjadi pembawa damai bukan hanya sekedar menghindari konflik. Menjadi seorang pembawa damai harus aktif menciptakan harmonisasi dan rekonsiliasi. Karakter orang yang suka membawa damai, saudara, itu kelihatan waktu apa? Waktu berkumpul. Kalau ada seseorang dan beberapa orang mulai ngomongin orang lain, itu kelihatan, saudara. Mereka yang membawa damai akan berbicara apa? Sudah, kau usah. Nah itu. Tapi kalau suka yang bikin kisruh, wih ilah. Tambah digas, tambah dibumbuin. Wih kamu tahu lah, yang gini. Tapi kalau mereka pembawa damai, udah gak usah ngomongin orang lain. Gak ada yang sempurna. Selesai. Kita pun juga gak sempurna. Apa haknya kita menilai orang lain? Nah itu pembawa damai, saudara. Lebih baik kita melepaskan berkat. Lebih baik kita melepaskan pengampunan. Ada rekonsiliasi. Kalau kitanya sendiri ada masalah, selesaikan. Bro, sis, ko, ce, tante, om. Minta maaf lah kalau ada salah ucap. Selesai, saudara. Tapi kalau kita jadi pembawa masalah, gak bisa. Jangan harap. Ya. Nggak akan kuampuni, kena kambulikanlah, banikam gembos. Ya, jangan, saudara. Kehadiran kita harus menciptakan harmoni dan rekonsiliasi. Ini berarti kita harus menjadi agen perdamaian. Di mana? Keluarga. Sudah adakah damai di dalam keluarga kita? Ayo. Orang tua, renungkan kata-kata ini. Sudah adakah damai dalam keluarga kita? Atau yang ada pertengkaran, perselisihan. Hajar anaknya, bang. Pungul benar kami. Bertobat, saudara, kalau lakukan itu. Ya. Di mana lagi?
Tempat kerja, adakah damai di tempat kerja kita? Aku sih bawa damai Pak Gem, tapi orang lain ya sudah. Biarkan orang itu, kita. Tapi kehadiran kita harus juga bisa mengalirkan dan menularkan damai itu. Udahlah. Ingat saudara, hubungan kita dengan sesama itu akan merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dari bulan Agustus saya sama Bugem bersauta dengan seluruh para pengajar, kita selalu mengajarkan supaya kita punya hubungan satu dengan yang lain ini pulih. Kenapa saudara? Karena itu merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, pemimpin dengan orang yang dipimpin. Dan kebalikannya, orang yang dipimpin dengan pemimpinnya. Sikap hati kita seperti apa saudara? Itu merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa saling menghormati, berarti sesungguhnya kita pun tidak bisa menghormati Tuhan. Kata-kata ini sesederhana itu saudara. Tapi untuk melakukannya terkadang emang kita butuh menghancurkan harga diri, ego. Betul? Tantangan menjadi seorang pembawa damai itu cuma ya itu tadi saudara. Ya, seringkali kita atau daging kita tergoda untuk yang namanya apa? Melakukan pembalasan. Makanya tadi saya bilang, itu dagingniawi. Ya. Harga diri kita, ego kita saudara. Kecenderungan kita untuk play safe. Nah, beda antara seorang peacemaker dengan play safe saudara. Orang yang suka membawa damai dengan orang yang cari aman, itu beda. Saudara. Kalau cari aman itu memang dia menghindari konflik. Gak mau urusan, kabur. Tapi kalau pembawa damai, kehadiran dia harus membawa perdamaian. Kalau orang yang play safe, kabur dia gak ikut-ikut. Sarahnya aja. Hendak perang kah, hendak apakah, biar aja. Nah itu seorang yang play safe, cari aman. Tapi kalau pembawa damai, kalau ada apa-apa, kehadiran dia untuk memberikan kedamaian, pendamaian, perdamaian. Bukan kita ikut campur, enggak saudara. Apalagi dalam keluarga saudara. Lah kalau dalam keluarga malah dibiarkan, nanti jadi bom waktu saudara. Ya, jangan dibiarkan. Ada apa? Ada masalah, diselesaikan. Amin. Pembawa damai adalah mereka yang berani meruntuhkan tembok pemisah dan membangun jembatan kasih. Kami pernah punya pelayanan di Bali namanya The Bridge Ministry. The Bridge, yaitu menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa untuk mereka mengenal Tuhan dan dipulihkan. Terutama waktu itu wadah ini adalah untuk para orang-orang yang mengidap HIV dan AIDS. Gitu. Jadi kita sempat punya ministry itu supaya apa? Mereka ini kan orang-orang yang dijauhin. Kalau masih tiga huruf saudara itu masih nggak apa-apa, kita masih bisa bergaul. Yang penting jangan sesendok, sepiring, segelas. Ya, tapi kalau cuma masih bersentuhan aja nggak apa-apa. Ya, jadi jangan takut dengan HIV. Tapi kalau sudah 4 huruf, nah itu baru nggak boleh ya. Itu karena virusnya sudah merusak saudara. Dan ada beberapa hal di kulit yang. Tapi kalau selama masih HIV, ya. Itu masih berupa virus di dalam yang menyerang. Kita menunjukkan kasih saudara. Penerimaan dia kaget saudara. Wah ini yang tidak pernah dia dapatkan di komunitas manapun. Dan akhirnya singkat cerita semuanya ya ayo kita sama-sama dukung dia, support dia. Dan akhirnya kita menerima dia saudara, kita layani dia, pokoknya kita bergaul sama dia. Singkat cerita akhirnya anak ini dipulihkan Tuhan, gambar dirinya pulih saudara, dia dilayani dengan baik dan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dimulai dari mana sih? Bagaimana kita membawa pendamaian bagi orang ini? Dia punya masa lalu yang kelam, dia punya masa lalu, dia untuk cerita sama kita aja itu butuh pergumulan saudara, apalagi mengidap yang tadi itu.
Nah, kita harus bisa menjadi jembatan supaya orang ini mengalami pemulihan. Amin. Ya, jadi mari seorang pembawa damai itu adalah orang yang membawa atau membangun jembatan kasih. Teladan yang kita miliki jelas, yaitu Yesus. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kedamaian dan pendamaian. Yesus memberikan pengampunan. 2 bulan kemarin kita belajar bagaimana kita harus mengampuni. Minggu lalu, ya Bu Yu ya, menutup dengan bagaimana kita harus mengampuni tanpa melupakan. Maksudnya kita nggak boleh ignore sama orangnya, saudara. Apapun yang orang lakukan salah dan jahat terhadap kita, ya, kasihi orangnya, lupakan masalahnya. Amin. Itu, saudara. Itu namanya prinsip bagaimana kita mengasihi sesama, mengampuni sesama. Saya pernah ikut belajar kelas karakter ini ya, kelas karakter, saudara. Untuk mengevaluasi adalah kasihi orangnya, evaluasi kerjanya. Sama, waktu kita mengkonseling seseorang, saudara, kasihi orangnya, tapi kita harus cek kehidupan kita. Kalau emang ada yang salah, itu yang dibenerin. Orangnya kita kasihi. Waktu itu ada pertanyaan, waktu kami bikin seminar di sini. Pak Gam, gimana kalau seandainya ada orang-orang, masuk ke gereja kita? Saya bilang, saya terima. Kenapa kita mesti tolak? Wah, kan nanti gempar di gereja. Biarin. Gempar itu karena apa? Dia tidak bisa menerima. Kita terima orangnya, benci perbuatannya. Amin. Perbuatannya yang kita harus selesaikan, damaikan dengan Tuhan, dipulihkan. Orangnya, kita terima, jiwa Tuhan kirim kok. Kita doa, kursi-kursi yang kosong Tuhan kau penuhkan. Tapi Tuhan kirim orang-orang seperti itu kita nolak. Enggak bisa, saudara. Amin. Tiba-tiba ada geng motor datang ke sini. Terima, saudara, kalau saya. Ya. Pakai tato-tato, ya enggak apa-apa. Betul enggak? Tapi perbuatannya yang harus kita ajar dan kita didik, kebenaran tetap kebenaran, enggak boleh kompromi di dalamnya. Amin. Itu ciri khas orang yang membawa damai. Tantangan menjadi seorang pembawa damai yang tadi saya bilang, menjadi pembawa damai itu enggak gampang, saudara. Kita seringkali tergoda ya untuk apa? Membalas perbuatan orang lain kepada kita. Lalu apa lagi? Tantangannya adalah kita mempertahankan ego, harga diri. Ya, bantu enggak lah, tolong enggak adalah. Nanti aku kalau ini dibilang aku campur. Gitu. Nah, kalau masalahnya sama kita, untuk kita bilang say sorry aja itu kayaknya berat banget. Gitu ya. Kenapa? Ego, harga diri. Lalu cenderungnya kita menghindari konflik, itu adalah tantangan seorang pembawa damai. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang membawa damai itu diberkati Tuhan. Ya, tadi kata-kata berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka apa? Disebut sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, bukan cuma berbahagia, tetapi diberkatilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini loh. Jadi menjadi pembawa damai itu diberkati Tuhan, saudara. Jangan takut. Menjadi pembawa masalah itu baru tidak diberkati Tuhan, ya. Oleh karena itu marilah kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, saudara. Betul. Daging yawi itu, saudara, itu berat kalau kita layani terus. Dan akhirnya harga diri dan ego kita menguasai. Makanya terutama para pria, saudara, pria-pria. Untuk say sorry dan minta maaf, minta ampun, terkadang para pria itu jauh lebih sulit daripada wanita. Ya, Om John senyum-senyum. Itu, saudara. Cowok itu untuk ngomong, minta maaf ya. Wah, apalagi minta maaf dengan tulus. Saya mengajar anak-anak saya, kalau minta maaf gak boleh pakai kata sorry.
sorry. Apaan? Gitu. Kayaknya gampang banget bilang sorry. Minta maaf. Maaf. Aku minta maaf. Lihat matanya. Itu kalau saya ngajar anak-anak saya tuh. Enggak boleh, maaf ya. Sorry lah. Hilaf. Ya, enggak boleh. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pembawa damai? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan yang sama dengan itu, kasihilah saudaramu, kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Kasih adalah dasar dari yang namanya pendamaian ataupun perdamaian. Love, nomor 1. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam hidup kita, termasuk menjadi seorang pembawa damai. Menjadi peacemaker harus punya pribadi kasih. Kristus dalam kita. Katakan Kristus dalam kita. Kasih Tuhan dalam kita, baru kita bisa menjadi seorang pembawa damai. Ya, kalau kita menjadi pembawa damai tapi bukan kasih, saudara, nanti kita punya motivasi-motivasi terselubung di dalamnya. Oh iya, aku mau jadi pembawa damai, tapi supaya apa? Supaya aku punya koneksi, supaya nanti aku punya kenalan ini, supaya orang itu berbaik hati sama aku. Nah, ini udah beda motivasinya, saudara. Ya, makanya kita harus punya dasar yang namanya kasih. Yang kemudian, mulai dari diri sendiri, artinya apa? Damai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sendiri, lupakan masa lalu, tadi lagu yang kita nyanyikan. Ku berlari, ku lupakan semua yang di belakangku. Saudara kalau nyetir mobil, apakah saudara melihat kaca spion terus? Gini terus saudara, nyetir. No bro saudara. Yang naik motor ngeliat spion terus gini. Nabrak saudara. Ke belakang itu cuma diintip dikit, oh aman. Sisanya lihat ke depan. Sama, kehidupan kita juga begitu. Boleh lihat belakang. Cuma untuk apa? Ngintip aja. Oh iya ternyata aku dulu begitu. Tuhan aku minta ampun. Tuhan kau baik. Aku diubahkan. Jalan lagi ke depan saudara. Nanti udah sampai ke depan lihat lagi. Aduh Tuhan terima kasih. Aku gak jadi sombong. Jalan lagi ke depan. Berlari lagi sampai tujuan. Lihat dikit ke belakang. Wah ternyata aku dulu begitu ya. Itu kalau kita saudara. Main nyetir mobil kan juga enggak setiap saat ngeliat spion. Amin. Saudara yang bisa nyetir mobil pasti ngerti apa yang saya bilang. Berdamai dengan diri sendiri, lupakan masa lalu. Berlari kepada tujuan. Kesalahan-kesalahan kita yang dulu itu dibilang Tuhan di kayu salib apa. Sudah selesai, udah enggak usah diingat-ingat lagi. Kalau masih ada kata-kata di kuping kita yang bilang kamu gak layak, usir saudara. Saya pernah mengajarkan intimidasi musuh hanya bisa dilawan dengan apa? Intimacy with God. Intimidasi musuh hanya bisa dilawan dengan apa? Keintiman dengan Tuhan. Waktu kita intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Gak ada satupun yang bisa mengintimidasi saudara. Kamu gak layak. Weh Tuhan sudah layakkan aku. Kamu gak diberkati, kamu hidup dalam kutuk. Oh Tuhan Yesus mati buat aku untuk memberkati aku. Amin. Kemudian berdamai dengan orang-orang terdekat, perbaiki hubungan yang rusak di antara kita, terutama keluarga. Yang kedua, keluarga, teman, rekan kerja. Ayo, 2 bulan kemarin kita sudah diajarkan bagaimana kita harus menyelesaikan. Lepaskan pengampunan. Kemudian apa lagi? Berdamai dengan komunitas di mana saudara berada dan ditempatkan. Jadilah pembawa damai. Yang terakhir, berdoa bagi perdamaian di tempat kita, lingkungan kita, bangsa kita, kota kita. Amin. Kehadiran kita anak-anak Tuhan apalagi sebagai representative of Christ Kingdom itu adalah menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Terakhir, berkat waktu kita menjadi pembawa damai adalah Yesus menjanjikan bahwa seorang pembawa damai akan disebut anak-anak Allah.
Maka ini adalah suatu kehormatan dan berkat terbesar yang kita terima. Kemudian apa? Seorang pembawa damai akan mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Harapan kita, anak-anak Tuhan, itu adalah pada saat kita melihat seseorang hidupnya dipulihkan sama Tuhan. Amin. Itu menjadi kesukaan, sukacita terbesar kita. Kalau kita melihat keluarga kita terima Tuhan Yesus. Betul? Kita melihat saudara kita, kita melihat tetangga kita dimenangkan. Mereka terima Tuhan Yesus dan hidupnya diperdamaikan dengan Tuhan. Itu sukacita terbesar, saudara. Seorang pembawa damai akan menjadi berkat bagi orang lain. Seorang pembawa damai itu juga dikatakan dia kehidupannya membawa penyembuhan dan pemulihan bagi banyak orang. Haleluya. Dunia sedang terluka, jangan nambahin luka. Dunia sedang terluka, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan nambahin lukanya. Tapi kita harus mengobati lukanya dan memulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.